diketahui penularan virus masih terus terjadi. Kedua, yang bersangkutan kemungkinan tertular di luar Nusa Tenggara Barat. Dan seorang wanita berusia 50 tahun menjadi pasien pertama positif COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam 5 tahun kepemimpinan Zulkifli Mansyah dan Siti Rohmi, rancang bangun industrialisasi menjadi prioritas. Kala rehabilitasi dan rekonstruksi gempa Lombok 2018 dan pandemi COVID-19 di tahun 2020 membuatnya menjadi sedikit lebih berat karena semua kemampuan dialokasikan untuk recovery gempa dan COVID-19. Kendati demikian, sikap optimisme dari Pemprov Nusa Tenggara Barat terhadap proses pemulihan terbilang cukup masif di berbagai sektor. Lebih utamanya pemerintah mengandalkan industrialisasi sebagai proses pemulihan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Pesatnya perkembangan kurang lebih melibatkan 4.662 IKM dan UMKM hadir di Nusa Tenggara Barat sebagai wujud pemulihan ekonomi. Memang saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan bahwa perjalanan panjang selalu harus dimulai dengan langkah pertama. Nah, industrialisasi ini prosesnya panjang, berliku mendaki dan tidak terjadi secara otomatis, tidak tanpa biaya, tidak costless, ya, tidak timeless, tapi butuh proses panjang karena ini meningkatkan kemampuan masyarakat. Nah, kalau kita tidak mulai-mulai, maka kita tidak akan pernah memperoleh pendalaman struktur industri. Pendalaman struktur industri inilah yang disebut dengan industrialisasi. Sadar atau tidak, UMKM kita sudah pada naik kelas. Semakin banyak yang menggunakan platform digital untuk menjual produk-produknya. Batas geografis bukan lagi halangan untuk bertransaksi. Dan alhamdulillah ya slow but sure ya, industrialisasi di NTB ini berjalan dengan sangat baik gitu. Kita sekarang punya, walaupun skalanya masih kecil, punya keberanian bikin pabrik pakan. Nah, kita sekarang pengolahan bahkan daging misalnya yang jadi ikon NTB seperti ayam taliong udah bisa dibungkus, udah bisa dikalengkan. Nah, sehingga bisa dinikmati oleh audiens dalam durasi waktu yang lebih lama. Begitu juga sate rembige dan lain sebagainya. Banyaklah, itulah yang disebut industrialisasi. Satu saat saya kira baru produk-produk tradisional kita itu akan punya nilai tambah lebih kalau dia sudah masuk proses industrialisasi. Jadi saya kira selamat kepada Ibu Kadis Perindustrian dan tim yang membuat sesuatu yang nampaknya mustahil di awal. Sekarang masyarakat mulai menyadari bahwa industrialisasi itu adalah kemestian, bukan teori gubernur, bukan teori wakil gubernur, tapi itu hukum besi dari ilmu ekonomi. Perjalanan industrialisasi memang cukup berat, namun dampak ekonomi bisa diminimalisir. Zul Rohmi dengan kebijakannya menyalurkan JPS Gemilang, program bantuan yang menyokong masyarakat ekonomi bawah dan menengah untuk meringankan beban melewati masa pandemi. Dan sekarang dengan program-program Simanis NTB, NTB Exploration, e-Doors, pengembangan kendaraan listrik, kuliner legend, dan lain sebagainya, harapan industrialisasi di Nusa Tenggara Barat terus meningkat dan bisa membangun Nusa Tenggara Barat menjadi lebih baik lagi.